Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali dan syukur pada Tuhan tentunya kalau sampai hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam satu kehidupan yang baru. Ada kalanya kita merasa bahwa kehidupan ini berjalan seperti biasa, rutinitas yang kita lakukan. Tapi sesungguhnya di balik itu semua Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyertai dan memberkati kita. Dan yang pasti Tuhan menetapkan langkah-langkah kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita pujikan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang percaya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terlentang, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, sungguh bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, menopang tangannya untuk menyertai dan memberkati kita semua. Ada kalanya kita juga merasa bahwa Tuhan begitu jauh dari kita, tapi sesungguhnya Tuhan itu sangat dekat dan peduli akan kita. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih kalau pagi ini Tuhan masih memberkati, menyertai kami sekalian. Terima kasih juga untuk orang-orang yang seiman, yang berdoa untuk kami dan berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, jemaat GKI Peterongan, dan juga tentunya orang-orang yang dikasihi Tuhan. Bapa, pagi ini kami hendak memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan akan firman-Mu. Pimpin acara ini dari awal hingga akhir, karena Tuhan yang beracara bagi kami. Tuhan perkenankan kami di dalam kami mengikuti acara ini. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Baik Bapak Ibu sekalian, tema pagi ini suatu tema yang saya rasa cukup luar biasa, yaitu peperangan rohani. Ya, kita banyak sekali mendengar berita-berita terakhir ini, ada peperangan di mana-mana, terjadi lagi, tetapi sesungguhnya bahwa peperangan rohani itu juga terjadi setiap waktu. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan diri dengan firman Tuhan, di mana kita bisa memenangkan peperangan ini. Seperti yang saya ingat di dalam sebuah lagu sekolah minggu, yang kelihatannya biasa-biasa aja, tetapi itu sungguh suatu lagu yang memberikan kita semangat untuk kita tetap menang di dalam peperangan rohani ini. Maka dari itu, kita juga harus senantiasa tetap berdoa dan selalu dekat dengan Tuhan, karena kita harus menang. Mari kita pujikan, Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan saya bawakan pada hari ini terambil dari Matius 5 ayat 17 sampai 20. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati persekutuan kami, dan hari ini kembali kami akan diingatkan firman Tuhan yang berbicara kepada kami. Mari Roh Kudus pimpin kami, supaya hikmat Tuhan turun atas kami, dan semua orang yang menyaksikan dan mendengar firman-Mu menjadi terberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 5 ayat 17 sampai 20, begini bunyinya. Matius 5 ayat 17 sampai 20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Demikian firman Tuhan. Tema yang akan saya bawakan adalah peperangan rohani. Pernah saudara mendengar kalimat ini, peperangan rohani? Ya, masih ada lagu yang memakai kata perang rohani. Masih ingat? Yaitu lagu
rohani berjudul Hai Bangkit Bagi Yesus. Hai Bangkit Bagi Yesus, pahlawan salibnya. Kibarkan panji raja di atas dunia. Perang rohani ini dipimpin Tuhanmu yang akan mengalahkan segala seteru. Saudara, perang rohani itu sering dialami oleh yang pertama para misionaris, pekabar-pekabar Injil yang berpindah dari satu negara ke negara lain atau masuk ke dalam pedalaman. Mereka harus berhadapan dengan kuasa-kuasa yang bukan sewajarnya. Mereka berhadapan dengan orang-orang yang asing sama sekali, dengan bahasa yang berbeda, dengan penduduk asli setempat. Yang kedua, peperangan rohani itu juga dialami oleh orang-orang yang dikaruniai Tuhan, karunia untuk pengusiran roh-roh jahat. Berhadapan dengan sesuatu yang tidak kelihatan, itu perang rohani juga. Yang ketiga adalah orang-orang yang berhadapan dengan keyakinan yang berbeda. Ya, ada seorang anak muda, dia berpacaran, dan kebetulan pacarannya ini tidak seiman. Keduanya tuh saling tarik-menarik. Yang cewek ini berusaha menarik yang cowok untuk berpindah ke agama yang cewek juga ditarik oleh yang cowok. Nah, saudara-saudara, ini peperangan rohani. Dalam peperangan rohani itu tidak ada win-win solution. Yang ada hanya menang atau kalah. Perang rohani itu dipimpin oleh Tuhan Yesus. Seperti nyanyian yang tadi saya sampaikan syairnya. Apakah Tuhan Yesus juga pernah mengalami peperangan rohani? Oh, pernah, saudara. Kita mendapat kesaksian dari kitab suci. Tuhan Yesus pernah dibawa oleh roh untuk berhadapan dengan iblis di padang gurun. Nah, itu peperangan rohani. Tuhan Yesus pernah dituduh tidak waras oleh kaum keluarganya sendiri. Waktu dia muncul menyembuhkan banyak orang, mengusir setan-setan dari tubuh orang. Dicap sebagai orang yang tidak waras. Tuhan Yesus pernah juga dituduh oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus dikatakan apa? Dikuasai Beelzebul, yaitu kepala setan-setan dan roh jahat. Dan Yesus dituduh atau disangka ingin menghapus hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus mengatakan, tidak, aku justru datang untuk menggenapinya. Apa yang tertulis dalam kitab Taurat dan kitab para nabi itu. Orang yang tidak mungkin melakukan hukum Taurat itu aku yang menggenapinya. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang, orang yang bisa masuk ke dalam surga itu diukur dari dia bisa melakukan hukum Taurat atau tidak. Kalau tidak, dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Nah, semua yang dialami Tuhan Yesus tadi itu namanya peperangan rohani. Bukan perang angkat senjata, tetapi perang batin antara roh Allah dan roh-roh dunia ini. Kalau disederhanakan, ya itulah yang saya sebut tadi. Perang di antara dua roh yang berkekuatan lebih besar dari roh Tuhan. Nah, saudara, kitab Efesus 6 ayat 12 mengatakan demikian. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, yang kelihatan maksudnya, tapi melawan pemerintah-pemerintah. Bukan pemerintah yang sah, bukan. Melawan penguasa-penguasa, ini juga bukan pejabat. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Nah, yang namanya penghulu itu kepala. Melawan roh-roh jahat di udara. Ya, di sekitar kita ini bertebaran. Nah, sebagai orang Kristen, kita semua itu diberi tugas mengemban misi oleh Tuhan Yesus dalam memberitakan Injil dan mengajar orang. Nah, mau tidak mau dalam rangka mengemban misi itu, kita ini mengalami peperangan rohani. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana caranya kita memenangkan peperangan rohani itu. Yang pertama, kita harus jadi pembelajar firman Tuhan.
Kita harus menjadi pembelajar firman Tuhan dan pelaku firman Tuhan. Saudara, kenapa kita orang-orang Kristen pengikut Yesus dibanding-bandingkan dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi? Yesus mengatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara tahu siapa ahli Taurat? Namanya saja ahli. Itu adalah orang-orang yang sangat-sangat hafal kitab-kitab Taurat. Kitab Taurat itu adalah kitab di dalam perjanjian lama, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu hafal semua. Sampai yang terkecil titik koma itu hafal. Itu ahli Taurat. Nah, orang Farisi itu siapa? Itu golongan atau kelompok para rabi, para guru dan ahli Taurat. Mereka berpegang pada Taurat, tetapi juga adat istiadat nenek moyang, plus percaya kepada kitab-kitab yang ditulis para nabi. Saudara-saudara, orang-orang semacam ini dia hafal sekali kitab suci, taat sekali melakukannya, tetapi ketaatan yang mati. Kenapa pengikut Yesus dibandingkan dengan mereka? Karena mereka tidak membaca, mengajarkan sesuai dengan yang mereka ketahui. Mereka hafal, tetapi dalam kehidupan sehari-hari prakteknya beda, saudara. Nah, oleh sebab itu Yesus mengatakan orang-orang Kristen pengikut Yesus itu harus lebih benar. Bukan lebih baik loh, lebih benar. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Mengapa Yesus tidak berkata hidup imanmu? Beriman dan beragama itu beda. Beriman itu menempatkan Tuhan Yesus di hati kita. Sedang beragama itu bisa jadi hanya kulit luarnya saja, aksesorinya saja, tetapi dalamnya belum tentu demikian. Nah, yang dilakukan ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu seperti itu. Bukan hidup beriman. Oleh sebab itu kita diminta untuk menjadi pembelajar firman. Orang Kristen setelah dibaptis itu Yesus mengatakan ajarlah mereka. Nah, itu bisa berarti kita diajari orang atau kita sendiri menjadi pembelajar. Orang belajar itu tidak ada batasnya. Orang sekolah ada batasnya. Di dalam Matius 28 ayat 20, Yesus mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Firman Tuhan itu selalu relevan pada setiap zaman. Walaupun firman Tuhan itu ditulis abad-abad yang lalu, hari ini masih cocok. Yesus mengatakan, langit dan bumi akan lenyap, akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Oleh sebab itu mari kita menjadi pembelajar firman. Kita harus lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Yang kedua, saudara, untuk menang dalam peperangan rohani, maka kita harus melakukan yang benar, bukan yang baik. Yesus datang ke dunia bukan membawa kabar baik, tetapi berita keselamatan, bukan berita kebaikan. Nah, untuk masuk ke surga, bukan dianjurkan, diperintahkan untuk berbuat baik, tapi berbuat benar. Dan untuk menggenapi apa yang tidak mungkin kita lakukan menurut hukum Taurat, Yesus datang menggenapinya. Jadi kita dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan perbuatan baik. Ahli Taurat dan orang Farisi taat sekali melakukan itu semua. Dari A sampai Z, waduh mereka hafal, taat. Tetapi saudara, mereka lupa bahwa Tuhan Yesus itu bukan petunjuk jalan. Tuhan Yesus itu jalannya. Nah, orang-orang ahli Taurat ini taat sekali dengan hukum, tetapi tidak menyelidiki hukum itu sampai waktunya Yesus datang. Malah Yesus dicap sebagai kepala dari setan-setan dan roh-roh jahat. Yesus dicap sebagai orang yang tidak waras. Karena banyak mereka yang tidak mempelajari
kitab Taurat dan kitab para nabi. Yesus datang bukan menyuruh kita untuk melakukan hal yang baik. Hal yang baik itu hukum moral. Tapi kita dibenarkan karena iman. Itu beda, saudara. Melakukan yang benar adalah melakukan yang sungguh-sungguh, yang lurus. Melakukan dengan hati. Melakukan dengan baik itu hanya menyenangkan orang lain. Mungkin malah ada motif-motif yang tidak benar di belakangnya. Dalam peperangan rohani, kita tidak hanya dihadapkan pada apa yang tidak baik dan apa yang tidak benar. Tapi kita dihadapkan kepada kekuatan-kekuatan yang di luar kemampuan kita. Oleh sebab itu, kita kadang-kadang salah pilih dan kalah dalam peperangan. Orang tua menyetujui anak-anaknya mendapatkan orang yang tidak seiman. Ukurannya bukan benar atau tidak benar. Bukan baik atau tidak baik. Tetapi ya sudahlah daripada. Banyak orang tua yang ngomong pada saya, yang penting orangnya baik. Yang penting anak saya dapat jodoh. Nah, saudara, kalau demikian caranya, maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang benar. Kalau orang tidak berani masuk dalam peperangan rohani, maka tidak akan bisa melihat campur tangan Tuhan dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Peperangan rohani itu harus. Dan memang itu dipakai Tuhan supaya iman kita makin hari makin meningkat. Dan kita akan menang karena Tuhan bersama dengan kita. Yang terakhir, peperangan rohani akan menentukan arah hidup kita. Arah hidup kita mau kemana? Yesus berkata, kalau hidupmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Secara sederhana, masuk dalam kerajaan surga itu artinya hidup benar-benar mengalami apa yang dikehendaki Allah. Dan Yesus berkata tentang kerajaan Allah ada di antara kamu. Dalam doa Bapa kami, kita sering menyebut datanglah kerajaanmu. Itu artinya supaya apa yang dikehendaki Allah itu terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mengasihi dan berjalan dalam kehendak Allah, maka hidup kita ini akan menjadi enteng. Karena kita selalu dipimpin oleh Tuhan kemana Tuhan mau. Kalau kekristenan kita itu hanya casing, hanya selubung saja, kulit luarnya saja, seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat, maka upah beragama itu hanya sampai di situ. Kita akan disebut orang yang saleh, dipuji, dianggap lebih suci daripada yang lain, karena atribut yang kita pakai. Nah itu upahnya sudah sampai di situ saja. Belum tentu Allah berkenan. Karena Allah menghendaki bukan casingnya, tapi luar dan dalam sama. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sebagai orang-orang Kristen kita percaya, kita mau dipimpin Tuhan, sampai kita meninggal pun, dipanggil pulang Tuhan pun, kita akan tetap berjalan lurus. Tidak perlu orang-orang di dunia ini mendoakan lagi. Kan banyak orang-orang yang sudah meninggal itu didoakan terus supaya segera dia bisa masuk ke sana dengan lapang. Kita punya kekuatan mana untuk bisa mendoakan orang yang sudah meninggal itu bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Itu kuasanya Tuhan. Pribadi yang bisa menembus di antara surga dan bumi itu hanya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, Charles Finney ini tokoh kebangunan rohani yang paling hebat di Amerika. Khotbah-khotbahnya lugas, tanpa kompromi, saudara. Nah pada waktu dia berkhotbah tentang neraka, dia waktu itu masih tunangan. Tunangannya tuh mendengar, wah sampai gemetar. Hampir saja dia tidak bisa berdiri. Lalu Charles Finney selesai berkhotbah, tunangannya ngomong gini, pada waktu kamu berkhotbah dengan kuasa Tuhan, aku lihat
kamu tidak seperti Charles Finney. Tapi aku melihat malaikat sedang mengayun-ayunkan pedang, memotong hati orang-orang. Aku melihat penglihatan seperti itu. Charles Finney ini berkhotbah tentang kebenaran, bukan khotbah tentang kebaikan. Dia sedang mengarahkan orang-orang di kebangunan rohani itu untuk memilih surga. Jangan memilih yang lain. Mari perang rohani sampai kita menang bersama dengan Tuhan. Yang dialami oleh tunangan Charles Finney itulah yang disebut peperangan rohani. Jiwanya terguncang oleh karena kuasa firman Tuhan. Demikian juga kalau kita sering baca Alkitab, kita sering belajar firman Tuhan, saudara akan makin sering mengalami peperangan rohani. Jangan takut, tetapi ikuti apa yang Tuhan mau. Dan kalau saudara menang, maka saudara akan melihat kuasa Tuhan. Hidupmu, hidupku harus lebih benar daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang memakai agamanya hanya sebatas casing atau sampul. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah berbicara kepada kami. Kata-kata manusia berhenti sampai di sini, tetapi firman-Mu tetap termeterai dalam hati setiap pendengar dan orang-orang yang menyaksikan tayangan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.